prajurit ini untuk melepaskan pasangan pengantin ini. Halo teman-teman online-nya Mama Yona alias Temon, selamat datang kembali di channelnya Mama Yona. Masuk bulan Februari, siapa yang menspesialkan tanggal 14 nih di bulan ini? Tanggal 14 Februari pasti identik banget dengan hari Valentine. Orang-orang akan menunjukkan kasih sayang mereka kepada pasangan ataupun orang yang disayanginya dengan memberikan coklat, bunga, entah kartu ucapan yang berisikan kata-kata romantis ataupun sebuah boneka. Kalau Mama Yona pribadi sendiri sih, selama ini nggak pernah sih ngerayain hari Valentine. Bukan karena apa-apa nih Mon, tapi memang nggak ada aja yang ngasih coklat maupun bunga ke Mama Yona. Sedih. Canda Mon. Meski sekarang banyak sekali orang yang memaknai hari Valentine ini sebagai hari kasih sayang, tahukah kalian? Kalau sejarah terciptanya hari Valentine ini, dulunya terjadi diakibatkan sebuah peristiwa yang tragis, Mon. Di mana seorang yang disebut sebagai orang suci yang bernama Santo Valentine harus menerima sebuah hukuman panjung, Mon. Karena secara diam-diam orang suci ini sudah menikahkan pasangan-pasangan muda-mudi yang saling mencintai dan berkeinginan untuk menikah. Loh, kenapa Mama Yona? Menikahkan orang kok malah mendapatkan hukuman panjung? Nah, hukuman berat tersebut harus diterima oleh Valentine, Mon, karena dia sudah melanggar larangan dari kaisar yang berkuasa pada saat itu. Nah, larangan apa sih yang dikeluarkan oleh kaisar ini, Mon? Nah, kisah tragis yang menjadi asal-usul terciptanya hari Valentine inilah, Mon, yang akan Mama Yona bahas secara lengkap di video Mama Yona hari ini. Tapi sebelum masuk ke cerita selengkapnya nih Mon, Mama Yona mau memperkenalkan kalian kepada rangkaian perawatan kulit wajah dari Scarlett. Ada Acne Serum dan juga Brightly Ever After Serum, Mon. Nah, Scarlett selain memiliki rangkaian perawatan kulit tubuh yang bagus, Mon, kedua serum dari Scarlett ini juga bagus banget untuk merawat kulit wajah kita, Mon. Dikemas dalam bentuk botol kaca yang elegan kayak gini, Mon. Keduanya masing-masing memiliki berat 15 ml. Bisa dipastikan keamanan dari kedua serum ini, Mon, karena sudah terdaftar di Badan POM. Nah, untuk membedakan dua serum ini, Mon, bisa dilihat dari warna kemasannya. Warna yang ungu ini adalah Acne Serum, sementara warna yang pink ini adalah serum Brightly Ever After. Nah, sekarang Mama Yona mau kasih lihat kalian seperti apa tekstur dari serum Scarlett ini. Kalian bisa lihat teksturnya watery, Mon. Jadi ketika diaplikasikan ke kulit sangat ringan, juga sama sekali nggak lengket. Selain itu juga dia sangat mudah sekali meresap ke kulit wajah kita. Mantul,nya lagi, kedua serum ini tidak mengandung fragrance, Mon. Jadi untuk kalian yang wajahnya sensitif dengan fragrance, kemungkinan akan sangat cocok dengan kedua serum ini. Nah, karena nggak mengandung fragrance, Mon, serum Scarlett ini memiliki aroma yang murni dari kandungan yang ada di dalamnya, yaitu Acne Serum mengandung tea tree water, jeju centella asiata, vitamin C salicylic acid, juga licorice extract. Nah, kalau Brightly Ever After serumnya mengandung lavender water, phyto whitening, niacinamide, glutathione, dan vitamin C. Tapi meskipun aroma yang tercium dari kedua serum ini merupakan aroma dari bahan-bahan alami, Mon, sama sekali tidak mengganggu aromanya, bahkan justru menimbulkan efek rileks menurut Mama Yona ya. Nah, manfaat dari masing-masing serum sendiri, Mon. Acne Serum melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi jerawat, meredakan beruntusan di wajah, mengurangi minyak di wajah tapi tetap membuat wajah kita terasa lembab, mengurangi peradangan, membantu menghilangkan bekas jerawat, menutrisi kulit, serta melindungi kulit dari paparan sinar matahari, serta melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas yang bisa menyebabkan penuaan dini, Mon. Nah, kalian yang sedang memiliki masalah jerawat di kulitnya, Mama Yona rekomendasikan untuk memakai serum yang varian Acne Serum dari Scarlett ini, Mon. Nah, sementara yang Brightly Ever After serumnya ini bermanfaat mencerahkan wajah dengan bahan yang aman bagi kulit tanpa menyebabkan iritasi, mengatasi peradangan pada kulit, menghaluskan kulit, serta meningkatkan sirkulasi darah, melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam, dan mencegah kanker kulit atau melanoma, meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, memberikan perlindungan dari radikal bebas, membuat kulit lebih sehat dan glowing. Nah, yang Brightly Ever After Serum ini cocok banget untuk kalian yang ingin mencerahkan kulit dan kondisi kulitnya sudah tidak lagi berjerawat. Nah, Mama Yona sudah memakai serum ini selama 2 minggu. Kalian bisa lihat, Mon, isinya tinggal segitu.
Nah, selama 2 minggu memakai acne serum dari Scarlett ini, Mon, yang Mama Yona rasakan, jerawat mulai mengempes, Mon. Apalagi yang jerawat kecil-kecil nggak butuh waktu lama dia untuk hilang dari wajah. Tapi yang bikin Mama Yona cinta banget sama serum Scarlett yang varian acne ini, karena saat Mama Yona pakai sebelum tidur, bangun paginya wajah Mama Yona tuh kerasa sangat lembab banget, nggak ada minyak sama sekali, nggak seperti waktu biasa sebelum Mama Yona belum pakai serum acne dari Scarlett ini. Tentu saja Mama Yona sertakan foto sebelum dan sesudah Mama Yona pakai serum dari Scarlett ini ya, Mon. Serum Scarlett ini bisa dipakai saat siang dan juga malam hari, Mon. Mama Yona sendiri biasanya setelah mencuci wajah dengan sabun wajah, Mama Yona lanjutkan dengan toner Mama Yona yang biasa Mama Yona pakai. Setelah itu baru Mama Yona aplikasikan serum dari Scarlett ini. Sama seperti rangkaian body care-nya, Mon, rangkaian perawatan kulit wajah dari Scarlett ini masing-masing harganya juga Rp75.000 aja. Nah, untuk teman-teman online-nya Mama Yona yang menginginkan perawatan kulit wajah sama seperti Mama Yona, kalian bisa langsung klik link yang Mama Yona sertakan di description box ya. Cus belanja sekarang. Ketika bulan Februari tiba, biasa kita pergi ke supermarket, mall besar, ataupun sebuah restoran, Mon. Pasti kita akan disambut dengan berbagai hiasan atau ornamen yang bertema pink atau merah, banyak bunga-bunga, serta hiasan-hiasan berbentuk love. Bahkan tak jarang ada supermarket yang memberikan diskon atau memberikan harga spesial untuk coklat-coklat yang mereka jual, atau restoran yang akan memberikan diskon khusus untuk pasangan yang menghabiskan makan malam di tempatnya. Nah, hal seperti ini tidak selalu bisa kita dapatkan setiap tahunnya, Mon. Karena biasa hal seperti ini memang hanya identik dengan hari Valentine yang jatuh pada tanggal 14 Februari. Nah, tanggal 14 Februari yang identik dengan hari kasih sayang ini, Mon, awal terciptanya dulu justru untuk memperingati kematian dari orang suci yang bernama Santo Valentine, di mana seorang kaisar yang berkuasa, yaitu Kaisar Claudius II pada zaman itu, membuat sebuah peraturan pada kerajaannya, Mon, di mana para pria-pria muda dilarang menikah oleh Kaisar Claudius II ini, Mon. Nah, kenapa pria-pria muda kok dilarang menikah, Mama Yona? Karena Kaisar Claudius II ini dikenal sebagai seorang kaisar yang haus akan kemenangan peperangan, Mon. Nah, pada saat itu Romawi kuno sedang mengalami peperangan yang berkepanjangan, Mon. Sehingga para tentara dari Kaisar Claudius II pun tentu saja mengalami penurunan, Mon. Sehingga Kaisar Claudius II terus merekrut rakyatnya untuk mengikuti peperangan. Namun lama-kelamaan rakyatnya ini mulai susah untuk mau pergi berperang, Mon. Sehingga lama-kelamaan Kaisar Claudius II mulai kesulitan untuk mencari tambahan pasukan. Karena orang-orang yang akan direkrut banyak yang mengatakan bahwasanya mereka tidak bisa ikut berperang karena mereka tidak tega untuk meninggalkan anak dan istrinya. Nah, karena menerima penolakan dari para suami inilah, Mon, memunculkan ide di kepala Kaisar Claudius II. Sepertinya dia harus mulai melarang para muda-muda pria untuk menikah, sehingga mereka tidak memiliki alasan lagi untuk tidak pergi berperang sesuai dengan keinginannya. Maka Kaisar Claudius II pun mengeluarkan sebuah ultimatum atau peraturan, yang mana aturan tersebut berisi para pemuda pria dilarang untuk menikah, yaitu, Mon, supaya para pemuda ini mau pergi berperang sehingga menambah bala tentara dari pasukan perang Kaisar Claudius II. Mendengar peraturan yang diberikan oleh Kaisar Claudius II ini, Mon, rakyat merasa sangat menderita juga bersedih. Namun peraturan tersebut ternyata tidak dipatuhi oleh orang suci yang bernama Santo Valentine. Biasa dia menikahkan orang-orang dia merasa kalau tugas tersebut memang tugas yang diberikan oleh Tuhan. Jadi meskipun Kaisar memberikan peraturan yang sedemikian rupa, tidak menyurutkan keberanian Valentine untuk tetap menikahkan pasangan muda-mudi yang ingin menikah. Kemudian banyak muda-mudi yang mendatangi orang suci Valentine untuk minta dinikahkan, Mon. Meskipun pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam. Desas-desus dari orang suci yang berani menikahkan pasangan muda-mudi ini akhirnya pun sampai ke telinga Kaisar Claudius II, Mon. Kaisar pun memerintahkan prajuritnya, "Hai prajurit, kau carilah siapa orang yang sudah berani menikahkan pasangan muda-mudi ini di belakangku. Kalau sudah ketemu, kau tangkap orang itu." Itu kira-kira perintah dari sang kaisar. Hingga pada suatu hari, Mon, saat datang pasangan muda-mudi yang datang kepada Santo Valentine untuk minta dinikahkan, prajurit yang diperintahkan oleh Kaisar Claudius II untuk mencari keberadaannya
menemukan keberadaan Santo Valentine bersama pasangan yang akan menikah ini, Mon. Namun saat para prajurit ini hendak menangkap pasangan muda-mudi yang menikah ini juga Santo Valentine, dia memohon kepada para prajurit ini untuk melepaskan pasangan pengantin ini. Wahai para prajurit, aku bersedia untuk ikut kalian ke kerajaan menemui Kaisar Claudius II. Tapi aku mohon, lepaskanlah pengantin yang baru kunikahkan ini. Maka sang prajurit pun memenuhi keinginan dari Santo Valentine ini, Mon. Pengantin yang baru saja menikah itu dilepaskan, Santo Valentine dibawa ke kerajaan. Sang kaisar pun memberikan hukuman kepada Santo Valentine untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, saat Santo Valentine berada di dalam penjara, Mon, tiba-tiba banyak sekali bunga-bunga yang dilemparkan dari jendela tempat dia dikurung. Ternyata orang-orang yang melemparkan bunga ke dalam penjara Santo Valentine ini, Mon, adalah mereka-mereka yang sudah dibantu pernikahannya oleh Santo Valentine. Juga para pemuda-pemudi juga yang merasa berterima kasih atas pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Santo Valentine. Nah, saat berada di dalam penjara juga ini, Mon, kepala penjara meminta kepada Santo Valentine untuk menceritakan keindahan dunia kepada putrinya yang tidak bisa melihat sejak lahir. Maka setiap hari putri dari penjaga penjara ini pun mendatangi ruang tahanan Santo Valentine ini, Mon, untuk mendengarkan cerita dari Santo Valentine. Sampai akhirnya hukuman Valentine pun sudah dijatuhkan oleh Kaisar Claudius II, bahwasanya Santo Valentine harus dihukum hukuman pancung. Nah, pimpinan penjara yang merasa sudah berhutang budi kepada Valentine karena selama ini Valentine sudah menceritakan hal-hal indah tentang dunia kepada putrinya yang tidak bisa melihat, menanyakan kepada Santo Valentine apakah yang bisa dia bantu sebelum Santo Valentine menerima hukumannya. Karena sang kepala penjaga penjara ini kan merasa dia tidak bisa membantu Santo Valentine untuk bebas dari hukumannya, maka dia berpikir mungkin dia bisa melakukan hal lain sebagai ucapan terima kasih untuk Santo Valentine. Maka Santo Valentine pun mengatakan, wahai kepala penjara, apakah aku bisa bertemu dengan putrimu untuk yang terakhir kalinya? Karena ternyata setelah beberapa hari, Santo Valentine bertemu dengan putri kepala penjara ini, Mon. Tumbuh rasa suka di dalam hati masing-masing. Putri kepala penjara pun juga sudah mengatakan kepada bapaknya kalau dia ini sepertinya menaruh hati kepada Santo Valentine. Namun sang kepala penjara mengatakan bahwasanya dia tidak bisa membawa putrinya ke penjara untuk menemui Santo Valentine meskipun untuk yang terakhir kalinya. Karena Kaisar Claudius II sudah memberikan ultimatum bahwasanya tidak ada seorang pun yang boleh untuk menemui Santo Valentine. Maka Santo Valentine pun mengirimkan sebuah surat untuk putri kepala penjara ini, Mon. Nah, di akhir suratnya tersebut diberikan tertanda From Your Valentine. Setelahnya Santo Valentine pun dieksekusi pada tanggal 14 Februari tahun 270 Masehi. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada tahun 496 Masehi, Paus Gelasius I mendeklarasikan 14 Februari sebagai Hari Valentine. Nah, Hari Valentine ini untuk mengingat pengorbanan dari Saint Valentine tersebut, Mon. Nah, selanjutnya Hari Valentine pun terus dirayakan setiap tanggal 14 Februari sampai dengan sekarang ini. Nah, itu pun bagi mereka-mereka yang merayakan Hari Valentine ini ya. Nah, kalau untuk kita-kita yang tidak merayakan Hari Valentine, cukup menghormati apa yang orang lain rayakan. Karena menurut Mama Yuna sendiri tidak perlu menunggu hari khusus untuk menunjukkan kasih sayang kalian kepada orang yang kalian sayangi. Buatlah setiap hari menjadi hari kasih sayang untuk orang-orang yang kalian sayangi. So, itu tadi asal-usul Hari Valentine menurut cerita versi Mama Yuna, Mon. Kalau ada cerita yang pengen kalian tambahin, boleh banget kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menonton video Mama Yuna hari ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video Mama Yuna selanjutnya. Mohon maaf kalau Mama Yuna ada salah-salah kata ya. Dadah!